Udah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya perwakilan kelompok 4B, Muhammad Abimanyu, selaku moderator juga dari 4B. Di sini saya akan mengatur jalannya presentasi dari kelompok 4B. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Ridwan Bayhaki dengan NIM-nya, terus Natasha Amara Putri, Muhammad Abimanyu, saya sendiri, Maisa Alhamdi, dan Muhammad Hilmi. Di sini kelompok 4B akan mempresentasikan bab bunyi dan gelombang. Yang akan menjelaskan bab bunyi dan gelombang, yang pertama ada Natasha Maraputri. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Perkenalkan, saya Natasha Amara Putri, akan melanjutkan presentasi. Boleh di next. Definisi dari bunyi merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya atau gelombang longitudinal. Bunyi yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan bentuk hasil perambatan energi. Sumber bunyi sebagai sumber getar memancarkan gelombang-gelombang longitudinal ke segala arah melalui medium baik padat, cair, maupun gas. Jenis-jenis bunyi. Yang pertama ada infrasonik. Adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Makhluk yang bisa mendengarnya jangkrik, anjing, kucing, dan tikus. Terus yang kedua ada audiosonik. Ini bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Ini bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Terus yang ketiga ada ultrasonik. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Yang makhluk yang dapat mendengar ultrasonik ini lumba-lumba, kelelawar, sama anjing. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Natasha. Selanjutnya, sebelumnya mohon maaf saya off kamera karena terkendala jaringan. Selanjutnya ada Mas Silmi yang akan melanjutkan presentasi. Kepada Mas Silmi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya perkenalkan kembali, saya Muhammad Hilmi. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Natasha. Yang A, difraksi. Difraksi adalah peristiwa pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. Difraksi gelombang di dalam suatu medium yang sama, gelombang merambat lurus. Oleh karena itu, gelombang lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk gelombang lurus juga. Ketika sumber bunyi dan penerima bergerak secara relatif, frekuensi yang teramati akan bertambah jika keduanya bergerak saling mendekat, lain dan berkurang jika bergerak saling menjauhi. Ini dikenal sebagai efek Doppler. Efek Doppler. Doppler merupakan adanya perubahan frekuensi yang diterima pendengar dibanding dengan frekuensi sumbernya akibat gerak relatif pendengar dan sumber. Gejala perubahan frekuensi inilah yang dikenal sebagai efek Doppler. Kemudian di bawah ini adalah persamaan efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Fp per V plus minus Fs dikali Vs dikali Fs dengan keterangan sebagai berikut. Fp itu frekuensi bunyi yang diterima pendengar dengan satuan Hz, Fs itu frekuensi bunyi sumber dengan satuan Hz, Vp yaitu kecepatan pendengar, M per S, Vs itu kecepatan sumber bunyi, meter per second, dan V cepat rambat bunyi udara dengan ketetapannya 340 meter per second. Dengan ketentuan, Vp dengan tanda positif, yaitu jika pendengar mendekati sumber bunyi. Vp dengan tanda negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Oh, kebalik. Seharusnya
FP itu tanda positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, sedangkan PV dengan tanda minus itu jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Kemudian VP itu dengan tanda positif itu jika sumber menjauhi pendengar, sedangkan VS itu tanda negatif jika sumber mendekati pendengar. Kemudian ada taraf intensitas bunyi, merupakan tingkat kebisingan bunyi. Semakin tinggi taraf intensitas, maka semakin bising bunyi tersebut. Taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran, dengan rumus sebagai berikut. TI sama dengan 10 log I per I0 kalau nggak salah ya. Kemudian TI itu sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Dengan keterangan TI itu taraf intensitas satuannya dB, kemudian I itu intensitas watt per meter kuadrat, I0 itu intensitas ambang pendengar, N itu jumlah sumber bunyi. Kemudian yang C itu intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi gelombang yang menembus permukaan bidang tiap satuan luas, tiap detik. Rumus intensitas bunyi sebagai berikut. I sama dengan P per A, atau bisa P sama dengan 4pi R kuadrat. Kemudian ada juga rumus IA per IB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Dengan keterangan I itu intensitas bunyi, P itu daya, A itu luas, dan R jarak. Cukup sekian dari moderator. Terima kasih kepada Mas Hilmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. D. Getaran. Definisi dari getaran adalah gerak bolak-balik atau back and forth motion yang terjadi secara periodik melalui suatu titik kesetimbangan. Getaran terjadi ketika ada gaya yang bekerja pada sebuah sistem benda elastis. Periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk sebuah getaran terjadi dengan atuan second. Frekuensi getaran dengan simbol F adalah banyaknya getaran yang bisa terjadi dalam satu satuan waktu, biasanya itu detik, dan satunya itu hertz, atau biasa kita kenal Hz. Hubungan keduanya adalah berbanding terbalik. Periode adalah kebalikan dari frekuensi yang dirumuskan dengan T sama dengan 1 per F atau dan F sama dengan 1 per T. Next. Di sini ada getaran harmonik sederhana. Yang dimaksud getaran harmonik sederhana itu sebuah getaran yang resultan gaya yang bekerja pada titik sembarang, selalu mengarah pada titik keseimbangan. Besarnya gaya yang bekerja sebanding dengan jarak titik sembarang ke titik keseimbangan. Contoh getaran harmonik sederhana itu bisa dijumpai pada pegas dan pada ayunan. Di sini ada persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan pada getaran. Dalam getaran harmonik ada besaran yang disebut dengan simpangan, kecepatan harmonik, dan juga percepatan getaran harmonik. Simpangan paling besar dari sebuah getaran dapat dicapai benda amplitude atau simpangan maksimal M. Besarnya simpangan dirumuskan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Dengan keterangan A itu sebagai amplitudo simpangan maksimal, omega itu sebagai frekuensi sudut, dan T0 itu sebagai fase sudut awal. Next. Di sini ada persamaan kecepatan pada getaran harmonik dan dapat diperoleh dari turunan persamaan simpangan baku terhadap waktu. Rumusnya V besar Y kecil sama dengan omega A cos dalam kurung omega T plus theta 0. Di sini ada persamaan percepatan pada getaran harmonik. Ini adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan. Rumusnya A Y sama dengan min omega kuadrat A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Next. Lalu ada sudut fase, dan beda fase pada getaran harmonik. Jika kita lihat dari persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, atau bisa ditulis Y sama dengan A sin 2pi T kecil atau T besar plus theta 0 yang dinamakan sudut fase adalah sudut 2pi
2pi T plus theta 0. Ia dinotasikan dengan theta, jadi rumus dari sudut fase adalah theta sama dengan omega T plus theta 0 sama dengan 2pi T per T besar plus theta 0. Nah, rumusnya juga dapat ditulis dengan theta sama dengan 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus theta 0 per 2pi sama dengan 2pi V. Nah, V adalah dinamakan fase getaran. Ketika T sama dengan T1, fase getaran adalah V1. Dan pada saat T sama dengan T2, fase getaran adalah V2. Maka selisih fase tersebut dinamakan beda fase delta V. Dan dirumuskan delta V sama dengan V2 min V1 sama dengan T2 per T besar min T1 per T besar sama dengan T2 min T1 per T. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahesa. Kepada Mahesa dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Abimanyu selaku moderator. Rumus cepat rambat bunyi dalam medium gas. Di sini kita bisa lihat ya rumusnya. Dan dengan satuannya I sama dengan cepat rambat gelombang bunyi, Y sama dengan konstanta Lipschitz, R sama dengan tetapan rumus gas, T sama dengan suhu. Terus dalam medium zat cair. Di sini juga kita bisa lihat ada rumusnya. Dengan satuannya I sama dengan cepat rambat gelombang bunyi, B sama dengan modulus flux zat cair, P sama dengan massa jenis zat cair. Dalam medium zat padat, di sini juga ada rumusnya ya. Dengan satuannya I sama dengan cepat rambat gelombang bunyi, E sama dengan modulus ion zat padat, P sama dengan massa jenis zat padat. Contoh soal. Soal 1, seorang pemuda mengendarai motor bergerak dengan 36 km per jam, saling mendekati dengan sebuah ambulan yang membunyikan sirene berfrekuensi 600 Hz. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, frekuensi yang didengar pengendara motor 700 Hz, maka kecepatan mobil ambulans adalah di sini penyelesaiannya. Diketahuinya Vp sama dengan 10 meter per second, Vs sama dengan 600 Hz, V sama dengan 340 meter per second, Ft sama dengan 700 Hz. Penyelesaiannya, karena pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp bernilai plus, dan karena sumber bunyi mendekat pengamat, maka Vs minus 6. Vp sama dengan V tambah Fp per V dikurang Vs dikali Vs. Fs 700 sama dengan 340 ditambah 10 per 340 dikurang Vs dikali 600. 700 per 600 sama dengan 350 per 340 dikurang Vs. 300 buka kurung 340 dikurang Vs sama dengan 600. 340 dikurang Vs sama dengan 300. V sama dengan 40 meter per second. Jadi jawabannya apa nih, nggak kelihatan. Jawabannya saya. Soal kedua, mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second sambil membunyikan sirene pada frekuensi 400 Hz atau cepat rambat bunyi 300 meter per second. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirene dengan frekuensi
Pembahasannya, diketahui P sama dengan 0 meter per second karena berdiri di tepi jalan atau diam. PS sama dengan 20 meter per second. Fs sama dengan 400 Hz. T sama dengan 300 meter per second. Ditanya frekuensi yang didengar orang di tepi jalan. Penyelesaiannya, pada soal ini sumber bunyi menjauhi pendengar yang diam sehingga rumus efek Doppler yang digunakan atas dikurang dan di bawah ditambah. Fp sama dengan P dikurang Ip per P ditambah Ps dikali Fs. Fp sama dengan 300 dikurang 0 per 300 ditambah 20 dikali 400. Fp sama dengan 300 per 320 dikali 400. F bawah Anda. Bukan. Atas. Ini atas. Fp sama dengan 375 Hz. Jawabannya apa tadi? A ya, jawabannya A. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Maesa. Sebelumnya, ini kita nyantumin 5 soal di PowerPoint, tapi untuk mempersingkat waktu, dibahasnya 4 soal aja ya. Bisa dilanjut pada Mas Ridwan Behaki. Pada Mas Ridwan dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maesa. Soal nomor 3. 10 sumber bunyi identik yang dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 50 desibel. Maka 100 sumber bunyi identik tersebut yang dibunyikan bersama akan menghasilkan taraf intensitas sebesar pembahasan. Diketahui TI0 sama dengan 50 desibel, M sama dengan 100, N sama dengan 10. Penyelesaian. TI sama dengan TI0 tambah 10 log tambah 10 log M per N. TI sama dengan 50 tambah 10 log 100 per 10. TI sama dengan 50 ditambah 10 kali 1. TI sama dengan 60 desibel. Jawabannya itu D. Lanjut nomor 4. Sebuah sumber bunyi dengan daya 50 W memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen. Intensitas gelombang bunyi tersebut pada jarak 10 M dari sumber adalah pembahasan. Diketahui P sama dengan 50 W, R sama dengan 10 M. Ditanya intensitas gelombang bunyi. Penyelesaian. I sama dengan P per 4pi R kuadrat. I sama dengan 50 dibagi 4pi dikali 10 pangkat 2. I sama dengan 0,04 W dibagi M kuadrat sama dengan 4x 10 min 2 W M kuadrat. Jawabannya itu A. Lanjut. Yaitu yang terakhir daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber referensi yang kita gunakan untuk membuat bahasan ini. Sekian dari saya balikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Mas Ridwan. Sebelum ditutup presentasinya, di sini ada sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, ada dua orang yang nanya aja ya. Dari kelas A1, kelas B, 1 orang. Yang mau nanya, silakan. Saya izin bertanya. Iya, silakan, Mbak. Nama saya Elvina Arojaya dari kelompok 3B.
faktor-faktor ya apa aja sih yang mempengaruhi cepat lambat bunyi? Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Elvina. Satu orang lagi yang mau bertanya. Untuk mempercepat waktu lagi, ya, sebelum ada yang nanya pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Elvina bisa dijawab dulu oleh Mbak Natasha. Mbak Natasha, dipersilakan. Baik, saya Natasha Amara akan menjawab pertanyaan dari Elvina. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi itu yang pertama ada rapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Karena semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Terus yang kedua, suhu mediumnya, di mana semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Oke, terima kasih Natasha atas jawabannya. Ayo, ini satu pertanyaan lagi. Permisi, mau bertanya boleh? Iya, boleh Mas, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Fauzan dari kelompok 3A. Di sini saya mau bertanya, apa aja sih karakteristik dari bunyi itu? Makasih. Iya, sama-sama Mas. Sebentar ya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fauzan. Pertanyaannya itu tadi apa saja karakteristik dari bunyi? Yang pertama itu ada nada, yaitu bunyi yang frekuensinya teratur. Kemudian ada warna bunyi, yaitu bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Kemudian ada dentum, yaitu bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar mendadak. Mungkin cukup. Apakah sudah jelas? Oke, makasih banyak. Sudah cukup. Terima kasih. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 4B. Saya mewakili kelompok 4B akan menutup presentasi pada hari ini.
Dari kelompok saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.